Dan sangat disayangkan sekali apa yang dilakukan oleh seorang dai atau penceramah bernama Buya Yahya ini. Kenapa dia yang dianggap sebagai tokoh yang belakangan juga sangat getol membela Ba'alawi ini kok sampai mencium sendal seperti ini? Viral di TikTok adanya benda masa lalu yang menjadi tontonan banyak orang, dan kalau masuk ke wilayah situ atau mau melihat benda tersebut harus membayar atau memberikan uang sejumlah yang ditentukan oleh pengelola. Mungkin bisa juga dengan uang sukarela, tapi intinya kalau mau masuk, mau melihat benda itu atau mau memegang benda itu harus membayar. Dan istilahnya juga sukarela, tidak ada paksaan. Tapi meskipun tidak ada paksaan, mungkin bagi orang yang sudah datang ke tempat itu ada perasaan tidak enak, tidak nyaman jika tidak memberikan uang. Kenapa demikian? Karena yang dipamerkan atau yang dipajang atau yang menjadi tontonan itu adalah sendal, bukan sembarang sendal, tapi ini konon katanya sandalnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita simak dulu videonya. Dan ini ada seorang tokoh ya, tokoh yang sering ceramah di media sosial dan juga punya pesantren ya. Ini Buya Yahya, tampak mencium sendal. Ada juga kadang-kadang itu yang diperlihatkan itu rambut ya. Katanya rambut Kanjeng Nabi. Ya. Itu sekilas ya. Jadi intinya begini ya. Kenapa bangsa ini dengan hal-hal seperti itu masih bisa dibohongi, masih bisa ditipu? Ini meskipun sandal ya. Secara logika, kalau misalnya sandalnya Kanjeng Nabi itu masih benar-benar ada, ya otomatis yang menyimpannya itu adalah keluarga Nabi yang dekat di sana, bukan malah dibawa ke Indonesia sini. Jadi tidak masuk logika. Lagian kalau misalkan pada masa Kanjeng Nabi kok sandalnya sudah keren seperti ini. Kan berbeda ya, sandal zaman dulu dengan sandal zaman sekarang. Dan harusnya kita itu pakai logika. Tidak mudah atau tidak gampang terpengaruh atau terprovokasi dengan hal-hal seperti ini. Dan sangat disayangkan sekali apa yang dilakukan oleh seorang dai atau penceramah bernama Buya Yahya ini. Kenapa dia yang dianggap sebagai tokoh yang belakangan juga sangat getol membela Ba'alawi ini kok sampai mencium sendal seperti ini? Sangat disayangkan. Ini kan kalau mau dibuktikan secara logika atau secara akademis, apakah bisa dibuktikan kalau ini benar-benar sandalnya Kanjeng Nabi? Kan tidak bisa. Dan Kanjeng Nabi juga mungkin sandalnya tidak seperti itu. Tapi kenapa kok masih ada orang yang percaya dengan hal seperti ini? Jadi kalau kita kalau kita kaitkan dengan adanya kelompok imigran dari Yaman yang katanya datang ke Nusantara itu cuma untuk mencari makan, ya memang faktanya demikian. Jadi dia itu dulunya itu dibawa oleh Belanda, kemudian membantu Belanda membela Belanda, ya intinya untuk mencari penghidupan. Bahkan sandal saja juga bisa digunakan untuk mencari penghidupan. Sandalnya Kanjeng Nabi, kemudian ditaruh di situ, kemudian jika ada orang masuk bayar sekian. Ini kan mencari uang, padahal itu sandalnya sandal palsu. Kalau sandal Kanjeng Nabi masih utuh dan bagus seperti ini, padahal Kanjeng Nabi sudah wafat ratusan tahun yang lalu. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Anda itu sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Buya Yahya ini? Jadi kita itu tidak benci atau tidak sentimen, tapi kita cuma mengkritik. Harusnya kalau seorang dai atau penceramah di mana dia itu diikuti oleh ribuan atau jutaan orang dalam melakukan hal-hal tertentu, terutama dalam hal berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ibadah, itu jangan jangan membuat orang itu menjadi bingung dan membuat orang itu malah makin menjadi tidak suka dengan Islam. Nah kalau seperti ini kan orang-orang yang dulunya itu sudah cinta, sudah dekat dengan Kanjeng Nabi, sudah percaya dengan Kanjeng Nabi, melihat hal seperti ini bisa berbalik arah. Jadi istilahnya itu mengurangi kecintaan umat muslim terhadap Kanjeng Nabi dengan adanya hal-hal seperti ini. Dan kita juga melihat dengan adanya fakta para habab yang ada di Indonesia ini
Itu kan sebagaimana salah satu contoh yang menyebabkan kurangnya cinta umat muslim terhadap Kanjeng Nabi disebabkan oleh pengaruh kelompok Habaib dari Yaman. Jadi dulu sebelum adanya polemik nasab kayak gini, sebelum para Habib itu terkenal suka memaksa, suka mempersekusi, suka minta uang dan lain-lain, itu kan rakyat di Nusantara itu sangat menghargai, sangat menghormati, sangat mencintai Kanjeng Nabi. Tapi begitu muncul kelompok Habib yang mengatasnamakan cucu Nabi, kemudian kelakuannya itu berbeda jauh dan tidak sejalan dengan ajaran Kanjeng Nabi, ya otomatis orang pun yang mungkin imannya kurang tebal itu akan suudzon terhadap Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok seperti ini, anak cucunya kok seperti ini, kan logika seperti itu. Padahal para Habaib dari Yaman itu kan cuma ngaku-ngaku saja, karena hingga saat ini mereka itu tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Itu berarti mereka itu cuma mengaku-aku menggunakan nama Kanjeng Nabi untuk kepentingan mereka saja. Dan salah satu yang sering mendukung atau membela klan Ba'alawi itu adalah Buya Yahya. Dan Buya Yahya kita lihat sebagaimana yang ramai di media sosial terutama di TikTok, dia itu cuma dengan sandal yang katanya ini adalah sandalnya Kanjeng Nabi, sangat menghormati, bahkan sampai menciumnya. Padahal ini cuma tipuan, ini cuma bohong-bohongan. Lah kalau rakyat di negeri ini mengikuti hal-hal yang seperti ini, mau jadi apa bangsa ini?